Saya El Apriani, NIM G1S1 25015. Pembahasan kali ini difokuskan pada transfer pasif, khususnya di PUSI, sehingga saya mencari rujukan jurnal yang sesuai dengan tema tersebut menggunakan bantuan dari ChatGPT. ChatGPT merekomendasikan jurnal kepada saya, yaitu yang berjudul Recent Experimental Development in Studying Passive Membrane Transfer of Drug Molecule, yang diterbitkan dalam jurnal Molecular Pharmaceutics dengan SGR yang Q1. Setelah menemukan jurnal yang direkomendasikan, saya mengunduhnya melalui bantuan Skyhub. Karena jurnal yang saya gunakan ditulis dalam berbahasa Inggris, sehingga saya menggunakan bantuan penerjemah untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu saya meminta bantuan kepada GPT untuk menemukan permasalahan dari jurnal yang saya dapatkan. GPT merumuskan masalah bagaimana mekanisme difusi pasif molekul mirip obat melalui membran biologis dapat dipelajari secara kuantitatif dan real-time. Untuk menjawab permasalahan yang saya bahas, saya menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan oleh GPT sebagai rujukan. Jurnal yang direkomendasikan oleh GPT adalah Journal of Medicinal Chemistry yang terindeks Q1. Melalui jurnal yang direkomendasikan GPT, saya berhasil menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dari jurnal ini. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme difusi pasif molekul mirip obat melalui membran biologis dapat dipelajari secara kuantitatif dan real-time dengan menggunakan mikroskopi stimulated Raman scattering atau SRS. Metode ini memungkinkan beberapa aspek penting dipelajari. 1. Memantau penetrasi awal obat melalui membran sel. Peningkatan intensitas sinyal Raman ponatinib pada waktu inkubasi awal 1-6 jam menunjukkan bahwa molekul menembus membran plasma secara pasif dan mulai terdistribusi di dalam sel. 2. Mengukur akumulasi kuantitatif dalam sitoplasma. Intensitas cahaya yang meningkat secara konsisten pada 24-48 jam mencerminkan akumulasi progresif ponatinib, sehingga memberikan gambaran kuantitatif mengenai laju difusi dan retensi intraseluler. 3. Melacak lokalisasi subseluler. Dengan pencitraan multimodal, ponatinib terbukti terperangkap di lisosom akibat sifat basa lemahnya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun difusi pasif terjadi, distribusi akhir obat dipengaruhi oleh sifat kimia obat dan kondisi fisiologis organel. 4. Mengevaluasi dinamika dalam kondisi fisiologis tanpa label tambahan. SRS tidak memerlukan modifikasi struktur obat, sehingga data yang diperoleh merefleksikan perilaku asli molekul, termasuk penetrasi, distribusi, dan mekanisme resistensi. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa SRS dapat digunakan untuk memantau difusi pasif dan distribusi obat secara kuantitatif dan real-time, sekaligus memberikan wawasan baru mengenai mekanisme resistensi yang muncul akibat sekuestrasi obat di organel sel. Untuk memastikan kebenaran jawaban dari GPT, saya membaca langsung jurnal tersebut. Pada bagian kesimpulan di jurnal tersebut, dijelaskan bahwa studi ini menunjukkan manfaat mikroskopi SRS dalam memberikan pengukuran distribusi obat secara real-time dalam sel hidup dengan sensitivitas dan resolusi tinggi. Penggunaan mikroskopis SRS memungkinkan pencitraan ponatinib tanpa label pada konsentrasi yang relevan secara biologis dan memberikan wawasan tentang perubahan penyerapan dan sekuestrasi obat yang terjadi selama perkembangan resistensi obat yang didapat. Juga menunjukkan bahwa penyetelan panjang gelombang pompa terhadap pegangan alkuna dalam ponatinib memungkinkan pencitraan SRS dalam wilayah raman seluler diam setelah pencitraan dalam wilayah sel diam meningkatkan sensitivitas. Dicapai di wilayah sidik jari ketika obat diperkaya di lokasi subseluler, membuka kemungkinan pencitraan bebas label untuk lebih banyak kandidat obat dan metabolit. Lebih jauh lagi, penambahan tag alkuna kecil atau substitusi deuterium untuk memungkinkan pencitraan SRS obat-obatan dan molekul kecil di wilayah seluler senyap dengan sensitivitas yang meningkat. Semakin memperluas potensi teknologi untuk menyediakan pembacaan kinetika obat dan mekanisme aksi, dikombinasikan dengan perhitungan DFT dan pengukuran LC-MS. Pencitraan SRS dapat memberikan perubahan pada jalur penemuan obat dengan memberikan informasi penting tentang lokalisasi karpet, mekanisme aksi, dan